Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Diu, NIM 10573 triple 2918, kelas AK 18C. Di sini saya akan membahas tentang utang antar perusahaan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak, atau PT induk membeli obligasi perusahaan PT anak. Terus obligasi beredar dibeli oleh induk. Lanjut. A. PT induk memiliki 90% saham PT anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. B. PT anak memiliki modal 10 juta dan laba ditahan 1.250.000. C. Tanggal 1 Januari 2017 PT anak mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan diskonto amortisasi 300.000. Pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jatuh tempo obligasi pada tanggal 1 Januari 2022. Oke, diketahui nilai nominal obligasi PT anak yang beredar yaitu 10 juta. Diskonnya itu 300.000. Terus nilai buku 9.700.000. Amortisasi diskon yaitu 60.000 per tahun. Oke, kita lanjut ke jurnal. Jurnalnya itu ada tertera di layar kaca. Silakan kita baca dan lihat baik-baik dan kita pelajari. Lanjut. Pada tanggal yang sama, PT induk membeli 50% obligasi dengan harga Rp5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif dengan perhitungan sebagai berikut. A. PT induk menghitung rugi konstruktif atau investasi obligasi. Nah, terus obligasi 50% kali 10 juta kurang 300.000 sama dengan 4.850.000. Rugi konstruktif 300.000. Terus rugi akan diakui per bagian yaitu 60.000 per tahun. B. PT anak menghitung premi. Nilai nominal obligasi 5 juta, harga jual 5.150.000, premi 150.000, premi obligasi diamortisasi yaitu 30.000 per tahun. Selama tahun 2017 PT anak akan mencatat beban bunga 10 juta kali 10% sama dengan 1 juta. Amortisasi diskon 300.000 per 5 sama dengan 60.000. Beban bunga 1.060.000. 50% untuk PT induk sama dengan 530.000. PT induk mencatat pendapatan bunga selama 2017 5 juta kali 10% sama dengan 500.000. Amortisasi premi 30.000. Pendapatan bunga 470.000. Misal, PT anak menghasilkan laba 750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan PT induk 90% dari kepemilikan anak kali 750.000 sama dengan 675.000. Rugi konstruktif 90% kali 300.000, 270.000. Terus rugi konstruktif per bagian 60.000 kali 90% sama dengan 54.000. Pendapatan investasi dari PT anak 459.000. Nah, berikut jurnalnya di layar kaca. Silakan kita lihat dan pahami baik-baik. Oke, lanjut. PT induk mencatat investasi pada PT anak 31 Desember 2017 11.250.000 kali 90% sama dengan 10.125.000.
Laba dari anak 459.000. Investasi saham pada PT Anak 10.584.000. Lanjut. Menghitung bagian kepentingan non pengendali. Laba PT Anak 750.000, rugi konstruktif 300.000, pengakuan rugi konstruktif pembagian 60.000. Laba bersih PT Anak 510.000. Bagian non pengendali 510.000 kali 10% dan hasilnya itu 51.000. Lanjut, PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017. Nilai nominal 10 juta. Terus amortisasi diskon OB 300.000 kurang 60.000 ya sama dengan 240.000. Nilai buku obligasi 9.760.000. Bagian untuk PT Induk 9.760.000 dikali 50% sama dengan 4.880.000. Terus PT Induk mencatat investasi obligasi 1 Januari 2017 yaitu 5.150.000. Amortisasi premium obligasi 30.000. Investasi obligasi 31 Desember 2017 yaitu 5.120.000. Lanjut, sudah tertera akun resiprokal 31 Desember 2017 beserta jurnalnya. Silakan kita lihat baik-baik dan silakan dipelajari dan dipahami. Oke, lanjut jurnal eliminasi. 1. Rugi konstruktif dari penarikan obligasi sebesar 240.000 masuk di debit. Terus 50% utang obligasi sebesar 4.880.000 masuk di debit. Terus investasi obligasi pada PT Anak masuk sebesar 5.120.000 masuk di kredit. Yang kedua, rugi konstruktif sebesar 60.000 masuk di debit. Pendapatan bunga 470.000 masuk di debit dan beban bunga sebesar 530.000 masuk di kredit. Terus laba dari PT Anak sebesar 459.000 masuk di debit. Laba non pengendali sebesar 51.000 masuk di debit. Terus ekuitas non pengendali sebesar 51.000 masuk di kredit. Investasi pada PT Anak 459.000 masuk di kredit. Yang keempat, saham PT Anak 10 juta masuk di debit. Laba ditahan PT Anak sebesar 1.250.000 masuk di debit. Terus investasi pada PT Anak sebesar 10.125.000 masuk di kredit. Ekuitas non pengendali sebesar 1.125.000 masuk di kredit. Terus yang kelima, utang bunga sebesar 250.000 masuk di debit. Piutang bunga sebesar 250.000 masuk di kredit. Oke, lanjut. Ada jurnal PT Induk dan PT Anak. Silakan kita lihat dan baca beserta pahami dan pelajari dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Sekian dari penjelasan yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.